Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kemarin kita sempat tanya-tanya dengan siswa bahwa pernah terjadi trouble. Jadi kronologinya adalah trouble-nya itu muncul error ya. Errornya adalah info mekaniknya adalah kemungkinan besar adalah D110 KB ya, sesuai tampil yang di layar, yaitu tentang baterai relay drive short circuit. Ngomongnya baterai relaynya short, Pak, nggak bisa nyala, nggak bisa ini. Tapi anehnya ketika dicek itu semuanya normal, Pak, baterai relaynya normal ya kan? Tapi apakah ada hubungannya dengan controller AC? Karena kejadian ini ketika selesai dilakukan repair AC, penggantian controller AC, itu ready, tidak muncul lagi error-error seperti ini ya. Dan error ini akan muncul ketika sebelum engine dimatikan, AC-nya dimatikan. Jadi begitu AC-nya dimatikan, terus engine-nya dimatikan, habis itu begitu dinyalakan kembali tidak bisa ya, muncul error ini D110 KB. Nah, mari kita bahas tentang D110 KB ya. D110 KB baterai relay drive short circuit ya. Action code-nya tidak ada. Padahal action code ini termasuk error apa, Pak? Nah, kalau kita telusuri ternyata action code-nya ini ngomongnya adalah electrical system ya, dengan value code D110 KB. Nah, trouble-nya adalah baterai relay drive short circuit ya. Nah, berhubungan dengan powertrain controller system. Dari content trouble-nya ini terbacanya adalah current yang dialirkan ya ke baterai relay circuit ini abnormal. Jadi ada, nggak ada, dan kadang-kadang over. Kemudian action dari controllernya adalah membatasi atau menahan posisi dari baterai relay ini di off kan, jadi nggak bisa dinyalakan gini. Nah, problemnya ya sebenarnya adalah ini kemungkinan besarnya adalah penulisan data di dalam ROM ya, atau di memorinya masing-masing controller. Nah, ini ya, nanti kita cek controller itu dapat power dari mana. Nah, kita bisa ngecek di monitor panel untuk BR hold relay-nya dengan kode 60600 ya. Kita coba telusuri satu-satu ya. Kemungkinan penyebab pertama adalah defektif baterai relay atau internal short circuit. Jadi internal short circuit itu ya, kemungkinan adalah di coil baterai relay-nya ya, itu terjadi short ya. Makanya jadi gini, untuk pengecekan antara terminal SW dan BRE, SW ini adalah yang coil, SW dan BRE ini adalah yang coil. Harus ada kontinuitas ya. Kemudian antara SW dengan sasis atau ground ya, ini ada resistan, berarti masih nyambung, ada kabelnya. Kemudian ground fault in wiring harness, maksudnya ada apa? Dia ngeground atau kontak dengan ground circuit ya. Antara yang dicek adalah di powertrain controller ya, itu STC3, ini controller ya, pin nomor 4 dengan terminal SW yang ada di baterai relay ya. Kemudian dengan terminal 260 atau RSD ya, di pin RSD pin nomor 1
dan sasis ground. Resistannya harus ada. Ini adalah bukti bahwa kabel itu terhubung. Kemudian defective powertrain controller. Defective powertrain controller ya antara STC3 pin nomor 4 ya dengan sasis ground. Ketika starting switch diposisikan on, maka terbacalah voltage 20 sampai 30 volt. Berarti ini adalah pin nomor 4 ya. Ini power dari powertrain controller. Maaf ya. Terus kita lihat sirkuitnya. Dari sirkuitnya yang berhubungan dengan error tersebut, ya ini adalah baterai relaynya. Ya, tadi kita disuruh ngecek antara SW dan BRE harus ada kontinuitas. Ya, harus ada kontinuitas. Begitu juga dengan SW dan ground, harus ada 1 megaohm. Nah, jadi ini aman baterai relaynya. Nah, baterai relay sendiri ternyata ada powernya ini. Jadi dia baterai relay positif, dia menghubungkan antara BR baterai atau yang ini ya dengan ada di starting motor ya. Nah, BR ini dia akan diteruskan menuju ke CB30 dengan ke lewat ini ya, lewat F30, lewat CB lagi dan lewat FSP, dan dia akan seret menuju ke pin 33, pin 5, dan dia menuju ke B nya starting switch. Nah, jadi dia ada arus standby voltage ya. Begitu kita posisikan on ya, posisikan on, starting switch kita on, maka baterai relaynya ini BR ini akan dapat arus terhubung. Yang dari B dia akan terhubung dengan BR ya. BR nanti dia akan menuju ke pin nomor 4 STC3 yang ada di powertrain controller. Nah, akhirnya Pak, ini adalah main source ya, atau sumber utama, power utamanya dari si controller. Terus dia akan dilanjutkan ke RSD. RSD ini hanya sebatas dioda ya, dioda, terus sampai nanti DSH STC1 ini controller juga ya. Nah, dengan FD1 dia menuju sini ya, itu. Jadi ini adalah power utama. Itu. Nah, kok ketika sudah selesai ganti kontrolernya AC, error ini tidak muncul? Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi karena apa? Power dari powertrain controller dan AC controllernya itu terganggu ya. Itu terganggu. Sehingga apa? Sehingga di sininya dia akan terganggu. Makanya tadi adalah statusnya abnormal. Ketika current yang disuplai ya ke baterai relay ini abnormal, maka akan terjadilah ya, akan terjadilah error tersebut. Nah, kalau misalnya di jalur ini arusnya abnormal ya kan? Nah, abnormal, makanya dia dikatakan adalah drive short circuit, over current. Nah, cenderungnya adalah over current. Dan ini adalah jalur ya, ini ke STC1, STC3, dan ada yang ke AC controller. Jadi ketika jalur power AC controllernya itu dia bermasalah, maka dia akan munculkan error. Pak, tapi ini kan errornya
sebelum dimatikan, AC-nya dimatikan. Jadi kalau AC-nya nggak dimatikan, ya AC-nya nggak dimatikan, harusnya bisa, tapi ternyata belum dicoba. Ya mungkin karena powernya dia bermasalah, sehingga apa? Begitu kita on kan, yang tadi VR ini, dia akan ke sana. Lah, ke controller AC ya, itu terjadi short, maka di sini akan terjadi overcurrent. Nah, yang ke SW ini, ketika di sini terjadi overcurrent, maka kemagnetan yang ada di baterai relay ini dia juga akan abnormal. Makanya dia ngomongnya adalah drive short circuit, atau ngomongnya bisa dibilang ya hot shot lah. Kalau hot shot itu kan dengan tegangan yang gede ya, atau dengan arus yang gede. Nah, ini overcurrent. Jadi seperti itu ya. Itu sih, karena kita juga belum sewa itu nggak ikut ya, nggak ikut. Jadi dengan adanya ini semoga bisa dipahami ya. Jadi BR ini dari baterai relay ini adalah sebagai sumber kontrol-controller yang ada di unit. Ya, perlu diketahui sumber kontrol-controller yang ada di unit. Jadi begitu ada satu masalah di controller, maka akan memungkinkan terjadinya error tersebut. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.